Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, belajar bersama Bu Eri membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 4 tema 6 cita-citaku. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal-soal isian dan uraian. Oke, siap? Kita mulai ya anak-anak. Nomor 36, perhatikan gambar berikut. Ada gambar nasi pecel, itu dari Jawa, soto juga dari Jawa, ada papeda dari Papua, dan ada bika Ambon dari Medan. Pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan adanya keragaman titik-titik di Indonesia. Ya, jika kita amati, itu merupakan keragaman. Ya, jawabannya adalah makanan khas. Jadi semuanya itu adalah makanan khas yang ada di Indonesia, bermacam-macam makanan khas. Nomor 37, perhatikan gambar berikut. Kalian amati gambarnya ya. Pertanyaannya, kegiatan pada gambar tersebut merupakan salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan. Ya, jawabannya adalah sekolah. Nomor 38, memberikan kesempatan orang lain menjalankan ibadah termasuk wujud sikap bijak terhadap keragaman. Ya, jawabannya adalah agama. Nomor 39, pilot, dokter, guru, dan astronot merupakan jenis keberagaman karakteristik berupa. Ya, jawabannya profesi atau pekerjaan. Nomor 40, perhatikan karakteristik berikut. 1. Edo memiliki kulit yang agak hitam, sedangkan Benny berkulit sawo matang. 2. Udin suka bermain sepak bola, sedangkan Benny suka sekali berenang. 3. Siti sangat rajin membersihkan halaman rumah, sedangkan Dayu selalu membantu adiknya dalam belajar. 4. Lani bercita-cita menjadi dokter, Dayu ingin menjadi guru, dan Siti berkeinginan menjadi chef. Pertanyaannya, karakteristik individu yang berkaitan dengan sifat ditunjukkan oleh angka. Kita perhatikan karakteristik tadi ya. Kalau yang nomor 1 itu adalah karakteristik ciri fisik atau ras. Yang kedua, kegemaran. Yang ketiga, ya sifat. Yang keempat, cita-cita. Jadi jawaban yang benar ada di nomor 3. Nomor 41, bacalah puisi berikut. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pertanyaannya, pesan kutipan puisi tersebut adalah raihlah titik-titik tanpa kenal lelah. Jawabannya berdasarkan puisi tersebut adalah cita-cita. Jadi pesan kutipan puisi tersebut adalah raihlah cita-cita tanpa kenal lelah. Nomor 42, bacalah puisi berikut. Setiap hari ku baca buku, kan ku serap ilmu itu dari buku. Tanpa sadar ku dapat semangat baruku untuk meraih cita-citaku. Pertanyaannya, puisi tersebut dideklamasikan dengan ekspresi. Jawabannya adalah semangat. Jadi puisi tersebut dideklamasikan dengan ekspresi yang semangat. Nomor 43, bacalah puisi berikut. Gadis pemulung bergaun merah, kau berjalan di tengah lautan sampah.
menyibak tumpukan dengan susah payah. Wajah mungilmu tampak bersinar cerah kala barang bekas kau bawa ke rumah. Pertanyaannya, kata kau pada puisi tersebut ditujukan kepada? Jawabannya adalah gadis pemulung. Jadi kata kau pada puisi tersebut ditujukan kepada gadis pemulung. Nomor 44. Bacalah puisi berikut. Ayah bekerja mencari uang, ibu berdoa setiap malam demi diriku seorang agar cita-citaku tergenggam. Pertanyaannya, penggalan puisi tersebut menceritakan perjuangan orang tua. Jadi penggalan puisi tersebut menceritakan perjuangan orang tua, yaitu ayah bekerja mencari uang, ibu berdoa setiap malam. Nomor 45. Bacalah puisi berikut. Suara indah alat musik, alurannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Pertanyaannya, puisi di atas bersaja. Sebelum kalian menjawab, perhatikan lagi puisi tersebut. Di baris pertama, bunyi terakhir vokalnya adalah I. Baris kedua, terakhir bunyi vokalnya U. Baris ketiga I. Baris keempat O. Maka jenis sajaknya adalah A, B, A, B. Maka jawabannya adalah A, B, A, B. Nomor 46. Bacalah puisi berikut. Mentari belum muncul, tapi ia siap memanggul pacul, menggarap sawah padi agar lekas jadi nasi. Pertanyaannya, puisi tersebut menggambarkan profesi. Kata kuncinya adalah memanggul pacul dan menggarap sawah. Berarti jawaban yang tepat adalah petani. Jadi puisi tersebut menggambarkan profesi seorang petani. Nomor 47. Perhatikan salah satu gambar tahapan siklus hidup berikut. Jika kita amati, itu adalah gambar kecebong atau berudu. Pertanyaannya, tahapan tersebut dialami oleh karena gambarnya itu adalah tahapan kecebong atau berudu, dan yang mengalami tahapan itu adalah kata. Maka jawabannya adalah kata. Jadi tahapan tersebut dialami oleh kata. Nomor 48. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati, itu hewan apa? Pertanyaannya, produk utama hewan tersebut adalah, jika kita amati, gambar tersebut adalah gambar sapi perah. Sapi perah, produk utamanya atau yang dihasilkan oleh hewan tersebut adalah susu. Jadi produk utama hewan tersebut adalah susu. Nomor 49. Salah satu akibat dari penebangan hutan secara liar adalah masuknya hewan-hewan ke perkampungan warga. Hewan-hewan tersebut menuju ke lahan-lahan pertanian dan hewan-hewan ternak warga. Kesimpulannya, hewan-hewan tersebut masuk ke perkampungan warga dengan tujuan titik-titik untuk mempertahankan hidupnya. Jawabannya adalah mencari makan. Nomor 50. Tahapan pada siklus kupu-kupu yang membantu petani dalam penyerbukan tanaman adalah pada tahap kupu-kupu dewasa. Nomor 51. Pipit memelihara beberapa ekor ayam. Produk yang dihasilkan ayam berupa daging dan telur. Dengan demikian, ayam termasuk hewan yang bermanfaat bagi manusia sebagai bahan. Jawabannya adalah makanan. Nomor 52. Usaha perkebunan kopi dan teh cocok dilakukan masyarakat yang tinggal di wilayah titik-titik. Jawabannya adalah dataran tinggi, karena kopi dan teh cocok ditanam di daerah yang bersuhu sejuk.
yang bersuhu sejuk adalah daerah yang datarannya tinggi. Nomor 53. Kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan pekerjaannya seorang? Ya, jawabannya adalah peternak. Nomor 54. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencahariannya di bidang, ya, jawabannya adalah pertanian. Nomor 55. Sebuah lagu dinyanyikan dengan kecepatan 132 sampai 138 mm. Istilah tempo untuk lagu tersebut adalah, jawabannya adalah allegro. Nomor 56. Ketukan dasar untuk menunjukkan banyak ketukan dalam 1 menit disebut, ya, jawabannya adalah tempo. Nomor 57. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati tari apa itu namanya? Pertanyaannya, properti yang digunakan pada gambar tersebut adalah, properti itu adalah alat yang digunakan pada tarian tersebut. Jawabannya adalah kipas. Nomor 58. Ciri khas tarian Bali terletak pada gerakan titik-titik yang bisa melirik ke kanan dan ke kiri dengan indah dan lincah. Ya, jawabannya adalah mata. Nomor 59. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati. Pertanyaannya, tema montase tersebut adalah, ya, kalian amati. Di karya tersebut ada gunung, ada pohon, ada hewan. Nah, tema yang tepat adalah lingkungan. Jadi tema montase tersebut adalah lingkungan. Nomor 60. Benny membuat kolase dari bulu ayam dan daun kering. Berdasarkan asal bahan, bulu ayam dan daun kering termasuk bahan? Ya, jawabannya adalah alam. Nomor 61. Salah satu keragaman yang dimiliki Indonesia adalah agama. Pertanyaannya, tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Jawabannya, 1. Agama Islam, tempat ibadahnya masjid. 2. Agama Kristen Katolik, tempat ibadahnya gereja. 3. Agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja. 4. Agama Hindu, tempat ibadahnya pura. 5. Agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. 6. Agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Nomor 62. Apa semboyan bangsa Indonesia kaitannya dengan keberagaman dan bagaimana artinya? Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nomor 63. Bagaimanakah sikap yang harus kamu tunjukkan terhadap teman-temanmu yang berbeda agama? Jawabannya, 1. Sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengejek agama teman yang berbeda. Nomor 64. Bacalah puisi berikut. Jangan mudah mengeluh kawan, hidup memang penuh perjuangan. Rajin belajar dan berusaha demi menggapai cita-cita. Pertanyaannya, jelaskan maksud puisi tersebut. Jawabannya, dalam menggapai cita-cita butuh perjuangan dengan cara rajin belajar dan jangan mudah mengeluh. Nomor 65. Bacalah puisi berikut. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas rezeki hari ini. Gerobakku penuh terisi, barang rongsokan berharga tinggi, sehingga buku dan tas terbeli. Pertanyaannya, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ya, jawabannya
berisi tentang ungkapan rasa syukur seorang pemulung atas rezeki yang Tuhan berikan, sehingga dia dapat membelikan alat tulis anaknya untuk sekolah. Nomor 66. Bacalah puisi berikut. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Pertanyaannya, tuliskan ciri-ciri puisi di atas. Ya, jawabannya, puisi di atas terdiri atas 3 bait. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang ketiga, sajak bait pertama dan kedua A, B, A, B. Yang keempat, sajak bait ketiga A, B, B. Nomor 67. Bagaimanakah siklus hidup nyamuk dan belalang? Jawabannya, siklus nyamuk dimulai dari telur, jentik-jentik atau tempayak, pupa, lalu nyamuk dewasa. Siklus hidup belalang dimulai dari telur, lalu nimfa atau belalang muda, lalu imago atau belalang dewasa. Nomor 68. Mengapa kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa metamorfosis tidak sempurna? Jawabannya, karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, sedangkan kecoa hanya mengalami 1 kali perubahan bentuk dalam tahapan hidupnya. Nomor 69. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati gambar apa itu? Pertanyaannya, apa manfaat sumber daya alam pada gambar tersebut bagi manusia? Jawabannya, ya, setelah kita amati, itu adalah gambar kunyit. Dan manfaatnya bagi manusia: 1. Sebagai pewarna kuning alami. 2. Sebagai bahan bumbu masakan. 3. Sebagai bahan obat herbal atau jamu tradisional. Nomor 70. Apa perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui berdasarkan ketersediaannya di alam? Jawabannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya di alam banyak atau melimpah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya di alam sedikit atau terbatas. Nomor 71. Tuliskan contoh sumber daya alam hayati dan non-hayati, masing-masing 2. Jawabannya, contoh sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya alam non-hayati yaitu tanah dan air. Nomor 72. Apa manfaat emas dan kelapa sawit? Jawabannya, emas sebagai perhiasan dan kelapa sawit sebagai bahan minyak goreng. Nomor 73. Apa arti tempo, adagio, moderato, dan presto? Jawabannya, adagio artinya lambat, moderato artinya sedang, presto artinya cepat. Nomor 74. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Pertanyaannya, tuliskan nama tarian-tarian daerah di atas beserta asalnya. Jawabannya, A itu adalah tari pendek dari Bali, B tari saman dari Aceh, C tari remo dari Jawa Timur, D tari piring dari Sumatera Barat. Nomor 75. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar A, gambar B,
gambar C. Pertanyaannya, sebutkan nama hasil karya seni tempel pada masing-masing gambar di atas. Jawabannya, gambar A itu adalah kolase, gambar B itu adalah mosaik, gambar C itu adalah montase. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.